Insanul Fahmi sejatinya harus memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya soal kelanjutan proses perdamaian laporan Inara Rusli terkait dugaan penipuan. Sayangnya, proses itu batal. Lantas, apa yang membuat Insan tak bisa memenuhi panggilan pihak berwajib, padahal ia yang meminta Inara untuk mencabut laporan? Di tengah proses perdamaian itu, ternyata hingga kini masih mengumpulkan puingan bukti pernikahan sirinya dengan Inara yang menjadi syarat Wardatina Mawa ketika pertemuan beberapa waktu lalu. Tapi sayangnya hingga saat ini Insan belum juga memberikan bukti tersebut hingga tenggat waktu yang diberikan Mawa kepadanya sudah habis. Lantas benarkah Insan sengaja mengulur-ngulur waktu agar tetap bisa bertemu dengan Mawa? Yang jelas masalah persyaratan itu disanggupi oleh Insanul. Kenapa Insanul minta waktunya waktunya tuh di hari Rabu atau Kamis besok untuk bisa memenuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh Mawa. Harus di-matchingin waktunya karena juga Insanul juga harus ketemu juga kemarin dengan kakaknya Inara ya, katanya kan seperti itu. Saya rasa ini bukan satu hal yang perlu diragukan lagi karena ustadz, saksi, wali dan semuanya tuh bisa dilakukan konfrontir atau dipertemukan, bahkan juga bukti-bukti nanti akan disampaikan juga. Terlepas Insan masih cinta atau harus memilih Inara, Mawa sepertinya sudah tak peduli. Kemarin Mawa terlihat sungkem seraya meminta doa kepada kedua orang tuanya sebelum ia melangkahkan kakinya untuk ke Baitullah menjalankan ibadah umroh bersama putra semata wayangnya. Selain umroh di tanah para nabi itu, Mawa juga seperti ingin mengadukan semua kegundahan hatinya karena dikhianati oleh suaminya sendiri. Bermunajat di Raudhah, tempat yang dipercaya semua doa dikabul Sang Pencipta. Lantas benarkah kepergian Mawa ke tanah haram tersebut untuk memantapkan hatinya untuk mengakhiri batera dengan Insan? Pasca dilamar Justin Hapner di Belanda, akhir Desember lalu, Jennifer Koppen sempatkan pulang ke Indonesia. Kepulangan Jennifer ke Indonesia selain untuk mengurus dokumen pernikahan, juga untuk menyelesaikan beberapa kontrak kerja yang tersisa sebelum menetap di Belanda. Salah satunya jadi model fashion show yang digelar di Candi Borobudur. Kebetulan bukan Jennifer saja yang jadi model, tetapi juga Kamari. Aku lagi ada di Jogja, di Magelang. I'm so happy to be here. Dan kesempatan kali ini aku senang banget bisa datang lagi karena aku bakalan fashion show. But anyways, acaranya tuh ada di Borobudur, di Candi Borobudur. So it's so beautiful to be here. Nah, mumpung di Yogyakarta, Jennifer tak mau menyanyiakan kesempatan untuk mengajak Kamari, putri sematawayangnya berlibur. Ya, istilahnya sekali menyelam minum air, sambil bekerja bisa liburan juga. Jadi, kapan lagi bisa ajak Kamari kulineran khas Jogja dan jalan-jalan naik beca keliling Malioboro. Warga sekitar pun heboh melihat Kamari naik beca dan berusaha mengabadikan momen tersebut. Halo. Strawberry. Masya Allah, ini lucu banget sih. Bapak mundur sedikit. Siapa ya, Mbak? Jennifer kapan? Oh, Jennifer kapan? Rupanya beberapa video Kamari dan Jennifer di Jogja menuai protes dari Justin Hapner. Lewat unggahan media sosial pribadinya, Justin memperingatkan para fans untuk menjaga jarak saat mengambil gambar calon istri dan putri sambungnya. Sementara itu, di saat Syifa Haju dan El Rumi menggelar acara lamaran hari ini, Rizky Nazar, mantan Syifa Haju, sepertinya tak terusik dengan kabar lamaran Syifa dan El. Rizky justru semakin go publik menunjukkan kemesraannya dengan Dosma Hazenbosch. Di media sosial beredar foto dan video Rizky dan Dosma tengah berlibur di Bali. Foto tersebut seolah membuktikan bahwa Rizky dan Dosma ada hubungan spesial. Sebelumnya, Dosma dituding sebagai penyebab kandasnya hubungan Syifa dan Rizky, meskipun hal itu sempat dibantah oleh Rizky. Tapi waktu akan menjawabnya. Melihat foto Rizky dan Dosma, netizen bersyukur Syifa lepas dari Rizky dan mendapatkan El, walaupun Rizky dan El berteman baik, bahkan satu circle pertemanan. Begitu juga Syifa dan Marsha Arwan, mantan pacar El, yang dulunya berteman baik. Lantas, apakah El dan Syifa akan mengundang para mantan di acara pernikahannya nanti? lengkap sudah.
Inul Daratista tak kuasa menahan haru dan bahagia. Manakala di pertambahan usianya yang ke-47 tahun, Inul mendapatkan kejutan di program acara DMD Panggung Rezeki di MNC TV. Mereka kompak menunggu bidu wanita asal Pasuruan itu di atas panggung. Nih biduan juga Makasih loh buat baju-bajunya MNC TV. Pengennya nggak usah dirayain lah gitu. Iya, sudah menjadi bagian hidup saya juga Ivan. Gak cuma kejutan yang didapat dari para rekan selebriti, Bunda Inul juga kedatangan sang suami Adam Suseno dan juga putra semata wayangnya Yusuf Ivander Damares. Meski awalnya Ivan sempat menolak datang, tapi demi ibunda tersayang, Ivan berhasil nih bikin Bunda Inul jadi makin mewek. kepasrahan, keikhlasan seorang ibu. Sehat Emak selalu. sayang kamu ya. Pulangnya agak malam, jadi sekalian bikin skenario gitu. Mobil masuk, masuk rumah, langsung bermabok. Akhirnya mama sampai nangis-nangis, baru papa turun kasih kue gitu. Usia Inul dikatakan sudah tak lagi muda. Namun aura awet muda dan kecantikan Inul selalu terpancar di usianya yang hampir kepala 5 itu. Hampir semua sudah dicapai Inul. Karir yang gacor dan punya keluarga bahagia dan harmonis. Inul juga kerap membagikan banyak keberkahan dan rezeki untuk orang sekitarnya. Termasuk di momen ultanya. Allah kan ngasih rezeki aku banyak, terus harus dibuang zakatnya juga, berbagi, bersedekah gitu. Jadi biar kita itu nggak kekurangan duit karena berapa yang dikeluarkan Allah akan gantikan. Sidang gugatan harta gono gini yang diajukan Deddy Gustaf terhadap Clara Sinta kian pelik. Clara yang sebelumnya percaya diri tingkat tinggi bakal membongkar masalah di balik pernikahannya dengan mantan suaminya itu. Namun Clara justru tak menampakkan batang hidungnya. Entah memang sengaja mangkir atau Clara tengah menyiapkan strategi baru yang nantinya membuat Gustaf tersudut. Akunya ikut ditagih juga atas utang piutang beliau gitu. Jadi itu membuat hal yang kurang nyaman di aku, dan karena memang kebutuhan kita saat itu sangat kurang, jadi aku juga ambil sikap untuk bekerja. Ya sebetulnya hadir atau tidak hadir kan sudah diberikan kuasa kepada kami. Tapi nanti kalau di sidang berikutnya Bu Clara bersedia dan ada waktu untuk hadir, ya tentu kami juga akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Pada sidang yang digelar Rabu kemarin, Gustaf membawa 26 bukti guna menguatkan gugatannya dan fakta yang mengejutkan terkuak. Ada dugaan pengalihan harta yang dilakukan Clara. Lantas apa reaksi pihak Clara Sinta? Benarkah Clara menyelewengkan harta gono gini tersebut untuk kepentingan pribadi dan gaya hidup glamornya? Nah kalau Bu Clara sampai saat ini ya melihatnya ini ya nggak terlalu ambil pusing ya, karena memang kita berkeyakinan bahwa harta yang didalilkan oleh penggugat sejumlah 13 miliar itu kan bukan uang yang sedikit ya. Sampai saat ini itu tidak secara terperinci dibuktikan. Ya memang dikuasai dia semua, ya rumah, mobil, ada rekening gitu ya. Itu tabungan semua di dia gitu loh. Jadi saya rasa saya lebih baik amankan dulu gitu loh.